Kelompok 14 Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirayu dari kelompok 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan konsep GCG dan ICG. Pertama yaitu pengertian dan konsep Good Corporate Governance atau GCG. Nah, kalau untuk perusahaan perasuransian ini, tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Tata kelola yang baik atau GCG ini disebut juga adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG. Yang pertama yaitu pentingnya hak pemenang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu ada kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kemudian yaitu ada yang kedua ada pengertian dan konsep Islamic Corporate Governance atau tata kelola perusahaan Islami. Dapat didefinisikan itu sebagai sistem manajemen yang menempatkan pertanggungjawaban spiritualitas dengan prinsip dasar transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, moralitas, dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan diridhoi Allah. Kemudian ada konsep Islamic Corporate Governance ini mempunyai konsep yaitu berusaha untuk merancang secara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip GCG dan ICG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang GCG. GCG secara umum terdapat 5 prinsip dasar dari Good Corporate Governance, yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, dan accountability, yaitu penjelasan fungsi, struktur, sistem yang bertanggungjawabkan organ perusahaan sehingga mengelola perusahaan terlaksana secara efektif, dan responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi dan sehat serta pengaturan perundangan yang berlaku. Independensi, yaitu sesuatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa peraturan, kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan prinsip IGC dalam Islamic Corporate Governance, SIDIQ mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketakwaan, dan berorientasi pada nilai berani, tegar, sabar, bijaksana, dan ikhlas. Amanah bermakna dapat dipercaya, profesional, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, terampil, tangguh, tekun, ulet, pantang menyerah, dan percaya diri. Fatana dapat dimaknai sebagai cerdas, cerdik, inovatif, kreatif, strategis, alwan. Tablik dapat dimaknai dengan ramah, sopan, santun, komunikatif, transparan, bersemangat, dan motivasi tinggi, alwan.
Dan istiqomah artinya kuat pendirian atau konsisten. Qanaah merupakan kesederhanaan, efisiensi, dan efektif Di dalam sini melakukan saya pekerjaan. akan menjelaskan tentang mekanisme GCG dan ICG di Indonesia. Yang pertama, mekanisme GCG, yaitu satu, Dewan Komisaris Independen, yang kedua, kepemilikan institusional, yang ketiga, Dewan Direksi, yang keempat, Komit Audit. Perseroan melaksanakan GCG dalam sebuah tatanan di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri, namun tetap melaksanakan implementasi. Yang kedua yaitu mekanisme ICG. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional. Namun, dalam kode moral berbasis agama Islam, model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islamic Corporate Government mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional, tetapi yang membedakan adalah bahwa Islamic Corporate Government dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.